Kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, DJKA Kementerian Perhubungan melibatkan beberapa pejabat tinggi dan proyek strategis. Salah satu kasus menonjol adalah dugaan korupsi dalam pembangunan jalur kereta api Besitang Langsa di Sumatera Utara. Kasus pembangunan jalur kereta api Besitang Langsa. Pada November tahun 2024, Kejaksaan Agung menetapkan Prasetyo Budi Cahyono, mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian, sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia diduga memerintahkan pemecahan proyek menjadi 11 paket dan mengarahkan pemenang tender kepada 8 perusahaan tertentu. Akibatnya, proyek senilai 1,3 triliun rupiah ini mengalami kerugian negara sekitar 1,1 triliun rupiah karena jalur yang dibangun tidak dapat difungsikan akibat penurunan tanah. Kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Pada April tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan yang mengungkap dugaan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA. 10 tersangka ditetapkan, termasuk pejabat DJKA dan pihak swasta. Mereka diduga menerima suap untuk memenangkan rekanan tertentu dalam proyek tersebut. Vonis terhadap pejabat terkait. Pada November tahun 2024, 3 mantan pejabat Kemenhub divonis hukuman penjara antara 5 hingga 7 tahun terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api. Mereka juga diwajibkan membayar denda dan uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan. Kasus-kasus ini mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan proyek infrastruktur perkeretaapian di Indonesia, khususnya terkait integritas dan akuntabilitas pejabat yang terlibat. Berikut adalah kronologis 2 kasus besar korupsi yang melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, DJKA Kementerian Perhubungan. 1. Kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang Langsa. Tahun 2018 sampai tahun 2024. Nilai proyek, 1,3 triliun rupiah. Kerugian negara, 1,1 triliun rupiah. Kronologi. 1. 2018, proyek pembangunan jalur kereta api Besitang Langsa di Sumatera Utara dimulai sebagai bagian dari program strategis nasional untuk menghubungkan wilayah Aceh dengan Sumatera Utara. 2. Pemecahan proyek, Prasetyo Budi Cahyono, mantan Dirjen Perkeretaapian, memecah proyek menjadi 11 paket pekerjaan agar nilai kontrak tidak terlalu besar, mempermudah manipulasi tender. 3. Tender bermasalah, tender proyek diarahkan kepada 8 perusahaan tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Perusahaan ini diduga memberikan imbalan kepada pejabat terkait. 4. Kualitas proyek buruk, pembangunan tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga jalur mengalami penurunan tanah dan tidak dapat difungsikan. 5. Audit dan penyidikan, setelah audit investigatif, Kejaksaan Agung menetapkan Prasetyo dan beberapa pihak lainnya sebagai tersangka. Perkembangan terbaru, pada 2024, beberapa pejabat divonis penjara atas kerugian negara yang besar dalam kasus ini. Tanda hubung. 2. Kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Tahun 2023. Nilai suap, belasan miliar rupiah. Kronologi. 1. Maret tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai menyelidiki dugaan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. 2. Operasi tangkap tangan OTT pada April tahun 2023, KPK menangkap sejumlah pejabat DJKA dan pihak swasta. Dalam OTT, ditemukan uang tunai, rekening bank, dan dokumen terkait proyek. 3. Modus operandi, suap diberikan oleh rekanan kepada pejabat DJKA untuk memenangkan tender proyek perawatan rel kereta api. Beberapa kontraktor diduga membayar fee 5-10% dari nilai proyek. 4. Penetapan tersangka, 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pejabat eselon 2 dan 3 di DJKA. 5. Penyitaan aset, KPK menyita aset berupa properti dan kendaraan mewah milik tersangka yang diduga berasal dari hasil suap. Perkembangan terbaru, kasus ini masih dalam tahap persidangan, dengan hukuman penjara hingga 7 tahun dijatuhkan kepada beberapa pelaku. Dampak, jalur kereta yang tidak berfungsi optimal menghambat konektivitas wilayah. Citra buruk bagi Kementerian Perhubungan dan DJKA dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Meningkatkan urgensi reformasi transparansi dan akuntabilitas di lembaga pemerintahan.
Kasus-kasus ini menjadi pelajaran penting untuk mencegah korupsi pada proyek strategis nasional di masa depan. Berikut adalah beberapa pihak yang diduga atau terbukti menerima suap dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Kasus korupsi proyek jalur kereta api Besitang Langsa. 1. Prasetyo Budi Cahyono, jabatan, mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Dugaan peran, mengarahkan proyek kepada perusahaan tertentu dan menerima gratifikasi. 2. Pejabat eselon 2 dan 3 di DJKA. Beberapa pejabat lainnya yang bertugas dalam pengawasan proyek juga terlibat dalam mengarahkan paket-paket pekerjaan kepada kontraktor tertentu. 3. Pihak swasta kontraktor. Kontraktor dari 8 perusahaan yang memenangi tender proyek diduga memberikan uang kepada pejabat DJKA sebagai imbalan untuk mempermudah memenangkan proyek. Kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. 1. Pejabat DJKA. Terdiri dari pejabat di eselon 2, 3, dan 4 yang menerima suap dalam bentuk uang tunai atau barang berharga dari kontraktor. Mereka berperan dalam menentukan pemenang tender proyek perawatan rel kereta api. 2. Pihak swasta kontraktor dan rekanan. Kontraktor memberikan suap dalam bentuk uang sebagai bagian dari kesepakatan fee 5-10% dari nilai proyek. Sebagian kontraktor ini berasal dari perusahaan yang sebelumnya sudah sering menangani proyek DJKA. 3. Nama spesifik yang telah disebutkan dalam penyelidikan. Kejaksaan Agung dan KPK menyebut nama Prasetyo Budi Cahyono sebagai aktor utama dalam kasus Besitang Langsa. Dalam kasus suap 2023, 10 orang telah ditetapkan tersangka, termasuk Dodi Handoko, pejabat pembuat komitmen PPK, dan pejabat lainnya. Aliran uang suap. Uang suap diduga dialokasikan untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian aset properti, kendaraan mewah, dan rekening bank di luar negeri. Sebagian uang juga digunakan untuk menutupi biaya operasional ilegal dalam proses tender. Catatan, tidak semua nama pihak swasta atau pejabat disebutkan secara terbuka karena beberapa masih dalam proses penyelidikan dan pengadilan. Jika ada perkembangan, nama-nama lain mungkin akan diumumkan. Apakah Pokja pemilihan di kasus DJKA terlibat? Dalam kasus korupsi DJKA, Kejaksaan Agung dan KPK belum secara eksplisit menyebut anggota Pokja pemilihan sebagai tersangka. Namun, berdasarkan kronologi kasus, keterlibatan Pokja pemilihan sangat mungkin terjadi karena proyek yang dipecah menjadi beberapa paket tender biasanya membutuhkan peran aktif Pokja untuk mengatur mekanisme pengadaan. Dugaan manipulasi pemenang tender mengindikasikan adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kendali atas proses pemilihan. Pokja pemilihan memiliki potensi besar untuk terlibat dalam kasus korupsi, terutama jika ada tekanan atau kesepakatan dengan pejabat lain untuk mengarahkan pemenang tender. Meski begitu, untuk kasus spesifik di DJKA, status keterlibatan mereka masih bergantung pada penyidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.